Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di video P-View bersama saya Kenny yang hari ini sudah ditemani oleh Bapak Ponco Prakoso. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Ponco, gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Kenny. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin ada beberapa P-Viewers yang baru bergabung di YouTube. Boleh dong Pak diceritakan secara singkat Bapak ini berkecimpung di bidang apa sih? Baik, jadi saya itu bekerja sebagai desainer slide presentasi dan memberikan pelatihan juga mengenai desain presentasi juga gitu. Oh gitu. Oke, berarti cocok banget nih Pak sama topik kita hari ini yang membahas tentang menyesuaikan presentasi untuk audiens yang berbeda ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Kadang kan kita sulit nih Pak untuk memulai presentasi, membuat suatu presentasi dari nol atau dari awal. Kalau menurut Bapak itu bagaimana sih cara kita membuat struktur slide presentasi yang lebih mudah? Oke, jadi kalau bicara struktur, biasanya itu saya menggunakan rumus umum sih sebetulnya 5W1H misalnya gitu ya. Saya pernah membuatkan company profile untuk salah satu perusahaan gitu ya, pakai rumus ini. What misalkan, jadi perusahaan itu bergerak di bidang apa atau menjual produk apa. Who misalkan, sosok di balik perusahaannya siapa, apalagi misalkan perusahaannya bergerak di bidang jasa tertentu, itu biasanya dipegang orangnya siapa gitu kan. Perlu tahu tuh konsumen orangnya siapa. Why misalkan, why ini kan bicara mengenai kenapa konsumen harus menggunakan jasa perusahaan tersebut. Nah biasanya yang muncul value perusahaannya apa, yang membedakan perusahaan itu dari perusahaan yang lain gitu. Lalu misalkan where, lokasinya di mana dan seterusnya gitu. Biasanya saya pakai rumus itu untuk struktur 5W1H yang paling umum aja gitu. Oke, kalau gitu menurut Bapak nih presentasi itu bisa berbeda-beda nggak sih Pak untuk orang yang beda-beda juga nih? Jadi apakah harus sama atau berbeda-beda? Menurut Bapak gimana? Oke, jadi sebetulnya selama audiensnya berbeda harusnya tampilan presentasinya nggak perlu beda juga. Cuma terkadang rasa bosan itu muncul dari sisi presenternya. Kok kayaknya slide presentasinya gitu-gitu aja. Misal gini, ada salah satu ya pejabat BUMN lah. BUMN itu holding, induk perusahaan. Ya salah satu tugasnya adalah memberikan paparan ke anak-anak perusahaannya misalkan. Itu saya beberapa kali dapat kesempatan untuk membuatkan slide presentasinya. Sebetulnya itu dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan yang lain sebenarnya kontennya mirip. Cuman dari sisi presenter atau orang yang melakukan paparannya, dia nggak mau kontennya tuh gitu-gitu aja sebetulnya. Katanya dejavu gitu. Jadi walaupun kontennya sama, pengennya muncul dengan tampilan yang baru gitu. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Slide presentasinya tampilannya sama, cuman bosannya itu munculnya dari presenternya. Kayak saya misalkan ngajar gitu ya. Dalam 2 tahun belakangan ini mungkin materinya sama tapi udah 2-3 kali ganti tampilan karena sayanya bosan gitu. Kurang lebih gitu. Jadi lebih ke presenternya ya Pak ya. Oke, dalam buat presentasi ini kan fitur yang paling umum itu kan Microsoft PowerPoint ya Pak. Nah sebagai sebuah alat nih, di situ kan ada fitur dan fungsi yang mendasar yang harus kita pahami nih sebagai pembuat slide presentasi. Ada nggak sih Pak langkah yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan slide yang efektif untuk beragam audiens? Oke, jadi kalau bicara PowerPoint sebagai tools, dia punya fitur atau menu-menu toolbar lah, atau apa istilahnya yang di atas itu namanya ribbon sebetulnya, menu ribbon.
home, insert, transition, animation, itu namanya ribbon istilahnya, menu lah atau toolbar lah, orang terserah bilangnya apa. Jadi intinya itu ada menu di situ. Sebetulnya menu yang ada di atas itu sebenarnya mendasar semua. Cuman memang jarang sekali saya gunakan semua. Yang paling sering biasanya kalau saya ke home, biasa itu untuk mengubah gaya huruf misalkan, lalu ukurannya, warnanya, cetaknya tebal, italic, underline segala macam, biasanya ada di home. Lalu di menu insert itu biasanya kalau saya mau masukkan shape, memasukkan foto, chart, table, audio, video, itu ada di menu itu. Ada menu transisi, itu untuk mengatur gaya perpindahan antara satu slide ke slide yang lainnya, itu mau gayanya seperti apa biar nggak terlalu statis gitu ya tampilannya. Menu animasi itu biasanya memberikan satu pergerakan ke dalam elemen yang ada di dalam satu slide, itu ada di menu animasi. Dan ada menu format. Format ini menunya nggak keluar kalau kita nggak klik apapun. Misal kita menyisipkan satu foto, fotonya itu kita mau crop, fotonya harus diklik dulu baru formatnya muncul. Kalau kita nggak klik fotonya, formatnya nggak muncul. Jadi klik dulu, muncul picture format, diklik crop, itu ada di dalam situ. Jadi ya dari semuanya itu biasanya fitur-fitur itu yang paling sering saya gunakan. Oke, kalau membahas tentang presentasi nih Pak, ada nggak sih durasi ideal untuk membuat presentasi itu menggunakan PowerPoint yang bikin audiens nih terus tertarik nih sama presentasi kita? Oke, jadi ada buku berjudul Slideology _2 The Art and Science of Creating Great Presentations. Di dalamnya sebetulnya dibahas mengenai waktu estimasi dalam mengembangkan satu presentasi. Tapi nggak cuma desainnya aja di situ. Mulai dari mengembangkan ide, bikin konsep, mendesain sampai rehearse, berlatih, itu masuk ke dalam cakupan itu. Bicara estimasi, semua poin itu di buku itu dijelaskan bahwa dia estimasi range 36 jam sampai 90 jam untuk melakukan hal tersebut. 70%-nya ya, 70% itu 90 jam itu kurang lebih hampir 4 hari lah gitu ya. Itu buku itu yang ngomong gitu. Hampir 70% waktu tersebut digunakan untuk mendesain slide presentasi. Jadi kebayang memang orang tuh harus seberapa lama gitu ya mendesain sebuah slide presentasi. Tapi balik lagi, kadang sebagai seorang desainer atau yang membuat slide presentasi itu banyak faktor yang mempengaruhi sebetulnya. Kalau moodnya lagi bagus gitu ya, idenya muncul banyak, itu mungkin bisa lebih cepat sih sebetulnya gitu. Jadi ya kurang lebih gitu. Kalau bicara buku gitu ya, tadi tuh mungkin sekitar 20-60 jam, 2,5 hari lah kurang lebih. Itu buku Slideology tadi berbicara tentang hal itu. Tapi kalau saya merefleksi diri ya tergantung, saya moodnya bagus ya bisa lebih cepat gitu. Kurang lebih gitu jawabannya. Oke, kita ngebahas lebih dalam nih Pak tentang Microsoft PowerPoint. Menurut Bapak, kapan sih penggunaan bullets, poin dibandingkan menggunakan number atau urutan angka? Oke, jadi ada yang namanya bullet point. Itu sebetulnya digunakan untuk memunculkan beberapa ide utama sebetulnya. Jadi idenya udah nggak dalam bentuk paragraf, tapi dalam bentuk poin-poin atau pointers. Bullet point digunakan kalau misalkan ide utamanya itu memang bobotnya sama penting. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, diacak juga nggak ada masalah gitu ya. Siapa yang duluan, ditulisin duluan, siapa yang di tengah, siapa yang terakhir, nggak ada masalah. Kalau untuk numbers itu biasanya kalau membahas mengenai langkah-langkah, harus melakukan nomor 1 dulu baru mengerjakan nomor 2, atau biasanya nomor 1 dianggap lebih utama atau lebih penting dibanding nomor-nomor berikutnya. Begitu. Oke. Menurut Bapak nih, ada nggak sih pertimbangan atau teknik khusus itu yang dapat digunakan nih sebagai pembicara itu untuk menyesuaikan seberapa panjang sih kita menjelaskan suatu slide PowerPoint itu udah cukup kompleks atau belum gitu? Oke. Apakah slide yang jumlahnya lebih sedikit menjamin penyampaiannya lebih cepat? Belum tentu. Belum tentu juga bahwa slide yang banyak memakan atau membutuhkan durasi penyampaian lebih banyak juga, nggak juga. Kalau slide-nya sedikit tapi kontennya padat, maka sebenarnya ini bisa memicu istilahnya kurang jelas lah gitu. Karena kan kita tahu slide presentasi ukurannya segitu aja gitu ya. Misal gini, kita mau menampilkan satu datanya base-nya itu ada di Excel, bentuknya tabel.
mau dimunculkan semua pasti nggak mungkin gitu ya. Bisa aja sih sebetulnya dipaksain, tapi ya akhirnya nggak efektif, jadi percuma juga karena tulisannya akan kecil-kecil gitu ya. Ya mendingan nggak usah sama sekali. Jadi sebenarnya solusinya kalau mau misal gitu ya, kita ambil contoh data tabel yang banyak dari Excel misalkan. Sebagai presenter harus tahu dulu intinya dari tabel itu apa yang mau disampaikan, itu aja yang ditulis di dalam slide presentasinya. Kalaupun memang perlu ditampilkan data yang kompleks tersebut, di hold aja sampai ke sesi tanya jawab gitu, sehingga semua poin-poin yang mau dipresentasikan itu bisa rampung dulu semua, tuntas semuanya, baru terakhir oke lah saat tanya jawab gitu kan, daripada muncul pertanyaan saat presentasi akhirnya semua poinnya nggak bisa terdeliver dengan tepat waktu karena ya mungkin durasi saat presentasi dibatasi dan lain sebagainya, kayak gitulah kurang lebih. Oke, kalau kita nih Pak sebagai pembuat presentasi ya, itu gimana caranya kita memanfaatkan alat atau fitur yang ada di PowerPoint itu untuk membuat narasi presentasi kita itu lebih efektif dan juga bisa memenuhi kebutuhan dan harapan dari audiens, Pak? Oke, jadi bicara mengenai kebutuhan dan harapan audiens, dari sisi presenter dia harus tahu dulu sebelumnya berhadapan dengan siapa. Misal gitu ya, saya sedang memberikan pelatihan mengenai topiknya desain presentasi ke dua perusahaan berbeda misalkan. Materinya sama, tapi misalkan elemen-elemen di dalam materi saya, foto-fotonya saya sesuaikan dengan bidang perusahaannya apa, misal gitu ya. Saya memberikan pelatihan dengan materi yang sama, pertama ke perusahaan tambang misalkan. Oh berarti foto-fotonya yang saya gunakan untuk latihan ya tema-temanya ya tema-tema pertambangan segala macam. Bicara tentang kalau saya memberikan pelatihan ke perusahaan asuransi misalkan gitu ya. Nah, foto-fotonya juga foto-foto yang sesuai dengan mereka. Jadi mereka merasa dilibatkan gitu. Jadi cepat memahami, kena juga gitu. Jadi ini sebetulnya bukan bicara mengenai fitur atau alat, tapi lebih kepada menyesuaikan elemen-elemen yang ada di dalam slide presentasinya, begitu. Oke, jadi kita harus lihat dulu ya Pak audiensnya tuh. Jadi kita harus menyesuaikan presentasi kita gitu. Oke, menarik banget nih rekan-rekan profesional pembahasan kita hari ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ponco yang sudah meluangkan waktunya dan juga udah sharing-sharing nih Pak sama kita dan PViewers. Tidak lupa saya ingatkan kepada rekan-rekan profesional untuk klik subscribe, like, dan komen. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Nah, gimana nih videonya PViewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari PView dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Okay, see you on the next video. Bye!